Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang Bareng ASN. Bersama kami, peserta Latsar Pemerintahan Kota Depok tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 1. Kali ini kami akan membahas mengenai Smart City Kota Depok. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anggun Frida. Saya penempatan di Puskesmas Pasir Gunung Selatan sebagai perawat. Kali ini saya akan memoderatori diskusi kali ini dan saya ditemani oleh 4 orang teman saya. Silakan teman-teman memperkenalkan diri. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elisa Nur, bertugas di Puskesmas Rangkapan Jaya sebagai dokter umum. Perkenalkan, saya Arinjani Putri, bertugas di UPTD Puskesmas Tugu sebagai apoteker. Sore, saya Arin Puspitasari, bertugas di Puskesmas Sukamaju Baru sebagai dokter umum. Sore, nama saya Kholifatur Rafita Fauzi, bertugas di UPTD Puskesmas Mampang sebagai dokter umum. Oke, sekarang kita udah kenalan ya teman-teman. Nah, kita mulai diskusinya ya. Pertama, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan, teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu Smart City? Mungkin dari Karinci? Oke, Smart City itu adalah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Oke, baik, makasih Karinci. Jadi kayak seperti namanya ya, Smart City gitu, kota cerdas yang pengelolaannya tuh efektif dan efisien untuk membantu masyarakat. Nah, kalau menurut Dokter Arum, bagaimana dok? Smart City ya, Smart City atau kota cerdas itu adalah kota yang mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan melalui manajemen inovasi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Nah, Smart City ini ada 6 pilar. Yang pertama tuh ada smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Oke, baik. Terima kasih Dokter Arum. Ternyata ada banyak ya, ada 6 pilar yang terkandung dalam Smart City. Nah, sebelum kita lanjut nih ke diskusi berikutnya, kita tonton dulu yuk video berikut. Ternyata Kota Depok sudah menerapkan Smart City loh dan sudah mendapatkan penghargaan. Kota Depok berhasil meraih penghargaan Smart City atau Kota Cerdas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Muhammad Idris mengatakan, ini merupakan program 100 kabupaten atau kota Smart City se-Indonesia. Sudah dievaluasi sejak awal tahun 2019 dan alhamdulillah Kota Depok masuk dalam kategori Smart Living. Dikatakannya untuk nama Quick Win inovasi yang masuk yaitu Depok Smart PO atau DSP, leading sektor program inovasi Dinas Perhubungan Kota Depok. Harapan kami tentunya SDM kami di aparatur pemerintah ini tetap semangat dan ini menjadi pemicu dan pemacu juga untuk teman-teman di birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Smart City. Dan kepada masyarakat juga ikut serta mendukung kami, mensupport kami dari sisi kesadaran mereka untuk melakukan digitalisasi kegiatan-kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan juga pelayanan. Sekarang kita udah tahu ya ternyata kalau Kota Depok itu udah pernah mendapatkan penghargaan Smart City dalam kategori Smart Living nih. Nah, kita lanjut diskusinya ya. Kalau menurut teman-teman nih, di antara ke-6 pilar yang tadi disebutkan oleh Dokter Arum, yang mana sih yang paling erat kaitannya dengan kita sebagai ASN? Mungkin ke Dokter Vita ya. Kalau menurut saya ya, kan kita ini sebagai seorang ASN ya, yang mana kita tuh bekerja di instansi pemerintahan. Nah, mungkin yang paling dekat dengan kegiatan kita itu ya yang smart governance ya. Oke, smart governance ya dok. Jadi kalau menurut Dokter Vita, smart governance itu apa dok? Smart governance itu merupakan suatu tata kelola
pemerintahan yang cerdas ya, yang tujuannya ini tuh untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan juga kinerja efisiensi kebijakan publik. Kayak gitu sih. Oke, jadi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintah maksudnya, dan efisiensi kebijakan publik ya. Ada 3 hal yang ditingkatkan dalam smart governance. Nah, terus mungkin kalau menurut Dr. Elisa nih, gimana sih tata kelola pemerintahan yang cerdas itu atau smart governance itu sendiri? Ya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sebuah smart governance atau pemerintah yang cerdas. Antara lain yaitu menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik, lalu meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Selain itu juga, smart governance itu mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Dan yang terakhir, menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, ketersediaan, sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan atau kebijakan. Memang agak banyak ya. Yang tadi dijelaskan poin-poinnya oleh Dr. Elisa nih, kira-kira nih poin mana yang paling terasa manfaatnya bagi kita seorang ASN nih? Mungkin kembali lagi ke Dr. Vita ya. Ada nih yang baru-baru ini nih lagi heboh banget nih jadi perbincangan ya. Karena kan sekarang ada versi barunya tuh si Kimop tuh. Oh, Kimop Dok. Ya, mungkin boleh dijelasin Dok, Kimop itu apa? Mungkin biar teman-teman selain ASN di Depok bisa tahu gitu. Oke, Kimop ya. Jadi Kimop itu kan aplikasi yang berbasis Android dan iOS yang dia tuh menggunakan HP, dan dia ini memang didesain tuh untuk digunakan di lingkungan pemerintahan. Nah, si Kimop ini tuh dia bisa mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun di luar kantor yang secara real time dengan memanfaatkan teknologi GPS gitu. Nah, terus selain itu Kimop itu juga bisa mengukur kinerja pegawai secara real time juga. Nah, kinerja seperti apa? Yaitu seperti sasaran kerja pegawai sama perilaku kerja yang disinkronkan dengan data lisensi pegawai dan penyerapan anggaran dan data output kinerja pegawai yang tersedia. Kayak gitu. Nah, karena si Kimop ini tuh digunakan untuk mengukur kinerja, maka Kimop ini tuh dijadikan dasar untuk pembaruan untuk pemberian remunerasi. Jadi ASN yang kinerjanya baik akan dapat remunerasi yang baik pula dan sebaliknya gitu. Itu sih menurut saya. Oke, keren. Jadi dari satu aplikasi itu bisa menilai kinerja ASN yang melalui pelaporannya, juga bisa mengukur kedisiplinan ya lewat kehadirannya, juga bisa mengukur apa lagi tadi? Melihat ini ya, remunerasi dari hasil kinerja tersebut dan mengukur remunerasinya. Kalau dia baik, remunerasinya dapat bagus. Kalau misalkan berkurang, ya mungkin berkurang. Oke, menarik nih Kimop, karena memang keseharian dipakai ya sama kita ASN ya. Mungkin mau lanjut nanya ke Kak Rinci ya. Gimana sih pengalaman Kak Rinci nih selama menggunakan aplikasi Kimop? Selama saya menggunakan Kimop ya, menurut saya ini dengan adanya Kimop, pelaporan kita itu nggak harus lagi menggunakan kertas ya, sebab pengembangannya pun ini berbasis digital, yaitu menggunakan gawai. Selain itu juga pegawai menjadi lebih disiplin, karena presensi kehadirannya itu harus dilakukan di tempat kerja atau dengan radius maksimalnya itu 150 meter. Namun pada ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas ya mungkin akan mengalami kesulitan nih saat melakukan absen, karena absen Kimop kan yang saya sebutkan tadi dia hanya bisa 150 meter ya. Jadi ketika dia melakukan perjalanan dinas dan
mengharuskan dia berangkat lebih dulu langsung ke sana gitu, nggak harus ke tempat kerjanya, dia tidak bisa melakukan absensi. Seperti yang kita tahu sebenarnya di Kimop sendiri tuh ada fasilitas absensi di dinas luar. Tapi pada kenyataannya kita harus mengajukan terlebih dahulu untuk dinas luarnya sebelum hari H. Dan pada kenyataannya pula ACC untuk dinas luar itu lama, kurang lebih sekitar seminggu atau bahkan nyampe sebulanan ya. Jadi tidak memungkinkan nih untuk para ASN absen menggunakan Kimop saat dinas luar. Nah, laporan kinerja dari Kimop ini juga kita bisa melaporkannya hasil kegiatan kita itu setiap hari tanpa harus menggunakan laptop, kita jadi bisa dengan mudah mengaksesnya ya karena menggunakan HP. Nah, laporan kinerja dari Kimop ini juga dapat dijadikan dasar ya dalam pemberian tambahan penghasilan atau yang sering disebut TPP bagi pegawai. Di akhir bulan ini akan terhitung nih jumlah TPP yang didapat serta potongan yang diterima dari absensi kita tiap hari. Nah, selain memberikan manfaat nih, ada beberapa sih yang saya rasakan juga dari kekurangan Kimop itu sendiri, yaitu ketika penggunaan aplikasi Kimop pada saat bersamaan ya, saat semua orang mengakses aplikasi Kimop, terutama pada saat absen pulang dan absen datang, jadi terkadang sering error. Jadi mau nggak mau kita harus absennya itu dengan diklarifikasi. Seperti itu Mbak Anggun. Oke, terima kasih Kak Riki. Jadi kelebihannya sih banyak ya, memicu supaya lebih disiplin ya, karena memang perekaman presensinya itu real time, saat itu tempatnya juga harus 150 meter dari tempat kerja, jadi nggak bisa jauh-jauh. Tapi ya kekurangannya itu ya, tadi kita kalau mau mengajukan dinas luar itu sulit ya, lama untuk disetujui, jadi kadang dinas luar juga nggak absen jadinya. Terus juga tadi karena sering down juga ya, kalau misalnya karena waktu banyak, apalagi di jam-jam pulang ya, biasanya lebih sering trafficnya lebih tinggi. Oke, terima kasih Kak Rinci sudah berbagi. Mungkin lanjut, saya mau nanya ke Dokter Elisa kali ya mengenai pengalamannya memakai aplikasi Kimop. Iya, baik. Seperti yang sudah Mbak Rinci tadi sampaikan ya, salah satu kekurangan Kimop sendiri yaitu pas kita sedang dinas luar, kita sebetulnya ada fasilitas untuk kita membuat laporan bahwa kita sedang dinas luar, tapi hanya penggunaannya saja yang belum terlaksana dengan baik. Jadi mungkin harus dilakukan sosialisasi lebih baik lagi kepada semua pihak. Biasanya kan untuk dinas luar harus di-ACC oleh atasan. Jadi setiap atasan, semua atasan itu harus disosialisasi bahwa ini loh. Jadi pegawainya kalau mau dinas luar menghubungi atasannya, Dok atau Pak, Bu, saya akan dinas luar, jadi tolong di-ACC seperti itu. Mungkin kalau sejauh ini kan biasanya dinas luarnya kapan, lalu di ACC-nya kapan, jadi tidak real time dalam hal dinas luar seperti itu ya. Lalu karena Kimop ini sendiri adalah aplikasi ya, seperti kita ketahui aplikasi itu biasanya harus selalu berkembang, jadi sesuai dengan request dari pemiliknya, jadi bisa ditambah, ada yang dikurangi, menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk pengguna iPhone, iOS gitu, saat ini sedang mengalami gangguan karena memang dalam tahap pengembangan untuk memperbaiki laporan kinerja agar bisa langsung di-print, langsung lebih lengkap hal-hal yang dilaporkannya seperti itu. Jadi memang karena dia aplikasi ya, jadi kalau saat dikembangkan nggak langsung tiba-tiba bisa, tapi harus menunggu waktu sampai tercipta aplikasi yang bisa digunakan dan sesuai dengan harapan yang mempunyainya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Elisa tambahannya. Jadi buat teman-teman saat ini mungkin saran dari Dokter Elisa selama masa pengembangan yang mau mengajukan dinas luar, beritahu dulu ya atasannya supaya di ACC-nya atau disetujui tidak lama-lama gitu ya. Terus juga yang kedua berarti sampai saat ini ya, sejak awal di-update, teman-teman yang iOS tuh belum bisa laporan harian ya, Dok ya? Iya, betul. Iya, semoga
segera rampung ya, biar kita semua bisa merasakan manfaatnya KIMOP bersama-sama, karena memang ada yang diperbaiki ya. Sekarang kita laporan hariannya lebih mudah dan tinggal lebih lengkap gitu untuk dilaporkan setiap bulannya. Oke, kalau gitu mungkin saya mau selanjutnya mengenai pengalamannya ke Dokter Arum. Boleh Dokter Arum berbagi? Boleh. Jadi pernah ada cerita nih dari teman saya, dia sempat kehilangan device-nya, handphonenya sempat hilang. Nah, kesulitannya di sini nih. Jadi kalau KIMOP itu kan hanya bisa digunakan di satu device ya. Jadi satu akun satu device. Nah, ini juga sebenarnya tujuannya untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan atau ketidaktertiban dari para ASN ini sendiri. Ini salah satu antisipasi sih dari pemerintah itu sendiri. Nah, kesulitannya jadi saat device-nya hilang, nah dia ini harus melapor dulu ke BKPSDM karena dia harus mereset lagi nih device-nya. Jadi dia harus mereset akun dan login ulang untuk device yang baru. Jadi di sini bisa saran untuk teman-teman semuanya, para ASN, jadi lebih berhati-hati lagi sih, harus lebih waspada juga karena kan semuanya sekarang kita apa-apa di device ya, semua di handphone, bisa buka apa aja di handphone, absensi kita semuanya juga di handphone, bahkan data-data apapun ada di situ semua sampai internet banking ataupun yang lain. Gitu sih kalau dari saya pengalaman. Oke, terima kasih Dokter Arum. Jadi ini ya buat teman-teman ASN Depok dijaga device-nya ya atau handphonenya, karena ternyata ketika hilang tuh PR-nya bukan cuma beli handphone baru, tapi juga kita harus urus ke BKPSDM ya untuk riset lagi aplikasi KIMOP-nya ini. Oke, jadi dari tadi pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman, ada beberapa kelebihan dan kekurangan aplikasi KIMOP ya. Di antaranya kalau untuk kelebihannya meningkatkan kedisiplinan ASN dengan pengisian presensi yang real time, terus juga memudahkan pelaporan dan penilaian kinerja. Tapi kekurangannya juga ada, yaitu ketika harus melakukan dinas luar itu belum efektif untuk penyetujuannya ya. Jadi masih ada yang akhirnya nggak di ACC atau di ACC-nya lebih lama, kemudian juga hanya bisa login di satu device tadi yang disampaikan oleh Dokter Arum. Jadi ya tadi seperti yang Dokter Arum bilang, ini juga salah satu cara supaya tidak ada kecurangan di kalangan ASN, supaya lebih berintegritas lagi, nggak titip absen ke teman atau titip absen ke handphone teman kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ya diskusinya ya. Tadi kan kita sudah bahas aplikasi KIMOP ya. Saya mungkin mau tanya, setuju nggak nih teman-teman kalau kita katakan aplikasi KIMOP ini adalah salah satu upaya penerapan manajemen ASN untuk membentuk kita menjadi ASN yang cerdas, atau mungkin jargonnya smart ASN gitu. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Setuju banget, Setuju iya. semua ya? Oke, setuju. Nah, mungkin mau nanya ke Dokter Arum lagi nih. Nah, gimana nih menurut Dokter Arum penerapan manajemen ASN yang sekarang ini terkesan kan go digital nih? Gimana nih menurut Dokter Arum? Sebagai ASN di era digital ini sih, kita kan hidup di era mau 4.0 malah ya. Nah, kita nih emang sudah kayak harus melek digital, nggak hanya nggak mau belajar gitu loh. Jadi kita harus mau ikutin perkembangan zaman ya, dan kita harus selalu mengaplikasikannya di kehidupan kita, terutama di pekerjaan. Dan kita juga harus bisa mengupgrade sistem kita. Maksudnya jika ada yang baru tuh kita mau cari tahu, mau belajar aktif ya. Nggak hanya harus di kayak disodorin orang dulu atau disodorin atasan kita kayak gitu sih. Jadi kita bisa memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat. Juga itu juga berimplementasi nanti sama kayak untuk laporan-laporan kita ke depannya gitu sih, untuk program yang kita pegang terutama di puskesmas ya. Itu aja. Setuju banget Dok. Nah, nih tadi kan kalau kata Dokter Arum, kita harus mendukung, kita harus melek juga gitu, malah harus ikut serta gitu. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira kiat-kiat atau upaya apa sih yang kita harus lakuin untuk mencapai smart city nih, khususnya dengan media aplikasi KIMOP yang tadi kita bahas? Mungkin Dokter Vita? Oke, mungkin ini ya, sedikit menyampaikan pendapat ya. Jadi kan untuk tercapainya smart city itu kan namanya juga smart city ya. Berarti kan kita juga harus menerapkan dari nilai-nilai dari smart ASN gitu. Jadi ada smart city dan smart ASN gitu kan. Nah, itu kan salah satu nilainya kan seperti integritas ya. Yaitu kan contohnya nih dengan ketika kita mengisi laporan-laporan kita jadi KIMOP itu harus dengan jujur, sesuai dengan apa yang kita kerjakan ya, baik dari durasi waktunya maupun dari
deskripsi jenis pelayanannya gitu. Oke. Jadi udah ada medianya nih, Kimop, tinggal kita nih ngelakuinnya atau melaporkannya dengan jujur ya dok ya, betul banget. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih menurut yang lain, apa lagi ya kira-kira? Karinci boleh, belum di-unmute? Ada nih. Nah, dengan adanya absen berbasis aplikasi ini juga kan mengharuskan ASN datang tepat waktu ya. Dengan begitu, ASN juga akan memberikan pelayanan dengan tepat waktu. Selain itu juga meminimalisir ASN yang bolos karena semua aktivitasnya kan terekam secara digital. Hal ini juga menunjukkan sikap profesional kita sebagai ASN. Oke, bener banget. Jadi mau nggak mau ya kita nggak bisa bolos nih, dan tapi ini secara tidak langsung bisa melatih keprofesionalitasan kita sebagai ASN. Oke, ada lagi yang mau nambahin mungkin? Ya, saya mau sedikit menambahkan, menurut saya menerima dan belajar menggunakan aplikasi terbaru, karena Kimop ini baru kan ya, baru 2021 munculnya, dan kita sebagai ASN tidak boleh resisten terhadap perubahan cara absen itu. Itu juga merupakan salah satu perwujudan bahwa kita sudah melakukan wawasan global sebagai Smart ASN. Oke, baik. Dokter Arum mau menambahkan Iya. juga dok? Bisa mengoperasikan Kimop, itu artinya ASN tersebut mampu menerapkan teknologi terbaru, aplikasinya, jadi bisa absen kita itu berdasarkan GPS atau geolokasi, jadi kita bisa dibilang juga kita memahami IT itu sendiri. Jadi kita termasuk yang menerapkan dari literasi digital itu sendiri. Oke, poinnya udah banyak nih ya tentang Smart ASN. Mungkin ada lagi mau nambahin? Iya, nah selain itu kan juga dengan adanya absen berbasis aplikasi ini kan petugas bisa datang tepat waktu ya, karena tadi kan terekam itu tadi. Nah dengan petugas datang tepat waktu, dia bisa menerapkan senyum, sapa, salam kepada pasien. Jadi belum telat gitu loh. Nah itu kan suatu cerminan dari karakter hospitality ya, keramahan gitu ke pasien. Oke, setuju dok ya. Kalau terlambat datang-datang udah ribet pakai APD, gini nggak sempat senyum sapa ya dok ya. Oke. Bener. Oke, boleh ada yang mau nambahin lagi mungkin dokter Elisa? Iya, lalu ketika misalnya ada terjadi kendala pada aplikasi, mau tidak mau kan kita harus memperbaiki ya aplikasinya. Kita harus membuat networking kepada orang BKPSDM atau orang IT-nya agar aplikasi kita kembali baik, kembali dapat digunakan. Jadi salah satu dengan itu mau nggak mau kita melakukan networking dengan lain pihak yang mungkin bahkan di luar dari hubungan kita sehari-hari seperti itu. Oke, setuju dok. Ya gampangnya dengan kita ketemu dengan hambatan, kalau kita mau bertanya malah kita nambah teman ya dari lintas instansi gitu, bukan cuma dari puskesmas doang, temannya jadi orang BKPSDM juga kenal kita gitu ya. Oke deh, seru banget nih tadi, ada banyak indikator Smart ASN tadi, hampir semuanya ya, integritas, kemudian hospitality, ya semuanya lah ya, melek intologi dan lain-lain. Seru banget nih diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau mengutarakan pendapatnya dalam diskusi kita hari ini. Izin menyimpulkan sedikit nih hasil diskusi kita yang tadi. Jadi kita sebagai ASN itu harus ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan smart governance ini dengan mendukung penerapan digitalisasi manajemen ASN. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Kimop secara bijak dan berintegritas. Tidak lupa juga untuk selalu menginternalisasi indikator smart ASN dalam keseharian kita untuk meningkatkan profesionalitas kita dalam pelayanan kita kepada masyarakat sebagai pelayan publik. Nah, itu aja nih, demikian diskusi kita dalam Bincang Bareng ASN. Semoga diskusi kita hari ini bisa memicu diri kita masing-masing untuk selalu meningkatkan kualitas diri ya, untuk menjadi smart ASN dan juga menambah wawasan kita, khususnya umumnya juga semoga buat teman-teman yang mendengar. Nah, kami dari kelompok 1 Angkatan 1 peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kota Depok tahun 2022 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.